kelas murung. Kebetulan saya guru mata pelajaran pembuatan pola khusus di kejuruan. Ibu tahu ya hari ini akan ada supervisi. Iya tahu. Gimana rasanya? Rasanya bagaimana? Agak sedikit deg-degan Bu. Oh iya, deg-degan. Baik, Ibu coba sekarang duduk yang nyaman, posisi yang paling nyaman. Kemudian coba Ibu pejamkan mata sebentar, tarik nafas, lalu dihembuskan, tarik nafas, dihembuskan, tarik nafas, dihembuskan. Oke, gimana? Buka matanya Bu. Gimana rasanya? Sudah berkurang Bu. Oh, berkurang. Jadi nggak perlu buku Bu ya. Jadi memang hari ini kita sesuai jadwal ya Bu, ada supervisi di kelas. Nah, karena sebelum kita masuk ke kelas Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Bisa kan? Bisa ya. Oke, Ibu di kelas nanti standar kompetensinya apa? Untuk di kelas 10 tata busana, standar yang saya pakai untuk mapel pembuatan pola adalah membuat pakaian pria itu. Membuat pakaian pria. Kemudian dari membuat pakaian pria itu kompetensi dasar yang ingin Ibu capai apa? Kompetensi dasarnya apa Ibu? Kompetensi dasar dari pembuatan pakaian pria saya ambil khususnya ke pembuatan pakaian kemeja. Karena kan pakaian pria itu secara umum banyak, terdiri dari kemeja, celana, jas, rompi, dan banyak lagi macamnya. Cuma khusus di sini saya mengkhususkan pembuatan kemeja. Kemudian kompetensi apa yang secara spesifik akan Ibu kembangkan di sini di kelas Ibu nanti? Dari kemeja itu spesifiknya apa lagi? Kalau dari kemeja yang saya ingin kembangkan secara otomatis kan kemeja pria, cuma nanti siswa tersebut mampu memodifikasi Bu. Dia sudah bisa mahir sendiri tanpa bantuan saya. Karena modifikasi ya. Jadi secara otomatis kalau dia sudah mampu tanpa bimbingan, dia dianggap sudah sesuai standar. Oh, sesuai standar kalau sudah punya. Nah, Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya itu apa? Indikator Ibu itu artinya begini, pengembangan itu berhasil, tolak ukurnya apa? Kayak gitu. Menurut Ibu berhasil, dikatakan berhasil itu bagaimana berkeberhasilannya? Menurut saya untuk indikator ketercapaian pembuatan pakaian pria adalah di mana siswa itu dari awal kan belum bisa menjahit, menjadi bisa. Setelah bisa dia mampu sendiri tanpa bimbingan saya sebagai mampu sendiri ya. Apalagi nanti dia bisa memodif Ya, karena itu kan dia tambah lebih lihai lagi. oh, mantap sekali ulang. Jadi pengembangan yang bagus sekali untuk anak Ibu. Baik, mungkin itu saja Ibu ya. Jadi kita akan ke kelas. Nanti saya akan melihat Ibu bagaimana Ibu mengajar atau bagaimana Ibu membawa anak didik Ibu sesuai dengan apa yang Ibu inginkan pengembangannya nanti. Oke? Oke. Ya. Selamat pagi. Ya. Ayo Ibu ke kelas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin berdoa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi pertama Ibu absen terlebih dahulu. Adakah dari kalian 14 orang ini yang tidak hadir? Ya.
Berarti secara otomatis hadir semua. Iya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kalian masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Ingat? Nah, jadi minggu kemarin kita sudah membahas di mata pembelajaran tata pola bahwa hari ini kita akan membuat baju kemeja. Karena kan itu bagian dari pakaian pria yang sudah kita rencanakan. Jadi untuk kalian kelas 10 di semester 2 ini, Ibu harap bisa bekerja sama untuk pembuatan kemeja pada hari ini. Kira-kira bagian dari kemeja itu apa-apa aja? Mungkin ada yang ingat? Angkat tangannya kalau ada. Apa? Saku, betul. Kemudian sama apa? Terang, betul. Yang lain mungkin tambahan? Tidak ada. Ya sudah. Berhubung yang lain masih ada yang mengingat dari tugas yang sudah Ibu jelaskan di minggu kemarin, saatnya kita praktek hari ini. Bahannya sudah ada kan? Kita siapkan? Sudah. Nah sekarang kita masuk ke tahap praktek. Silakan berdiri semuanya dan kita kerjakan secara bersama-sama. Ayo semuanya kita menjadi yang lain tolong share ke sini. Baiklah, berhubung minggu kemarin kita sudah bikin pola dan beberapa sudah terpotong. Jadi hari ini kita melanjutkan pemotongan pola. Jadi yang sudah terpotong, tolong nanti kalian jahit yang belum dipotong polanya, pola apa bahannya kita potong sekarang. Mengerti? Sekarang kita lanjutkan. Instruksikan di sana. Yang lain boleh saya itu terus bubarnya dilihatkan. Ini yang untuk bagian aslinya ambil di sini. Ayo. Ingat bahwa bikin kolom meja ada bahan bantuan untuk bentukannya. Silakan ke sini ambil dan kita potong.
Sampai ke ini. Di sana. Sudah. Tinggal diikat lagi. Setrika sampai jadi 3 cm. Setrika lagi. Karena samakan kiri kanannya. Ingat lo caranya. Nah, setrika lagi. Bertahap dari yang sedikit. Samakan sedikit kanan kiri. Ini pastikan. Ini sudah tahu bagian apa, Revi? Nah, iya betul. Sekarang ini Revi karena bahan tersebut dia berbahan tulis semi sutra, jadi dia kan agak lembut. Supaya nanti jahitnya tambah mudah, kita kasih vaselin Revi. Patahkan di sini Revi, nanti setrika. Bisa? Nah, nanti setrikanya seukuran 4 cm. Kemudian kamu lipat lagi 1 cm di sana. Jadi total bersihnya nanti 3 cm. Bisa kan? Sekarang patahkan satunya lagi di bagian yang sebelah. Oh ya.
Itu jangan kalau kita bikin pola. Pola hilang. Jangan yang gambar gini dulu. Sana. Sayang banget. Wes. Nah, itu mau berapa jam? San. Ya. Aku sudah mulai dari next round. Bisa jadi tulisnya. Stop, udah lah. Nanti ini. Dari sini, dari sini. Masa mau? Bawa minum udah. Jangan jangan terlalu ya tambah tenang ya jangan orang mulai itu kayak apa ya bang tugasnya nanti mulai itu jadi jangan siap di Aksan. temperaturnya pas sudah angkat geser lagi angkat maju mundur ya. Cut.
Action. Di sini perlu di ini. Mulai. Coba dari sini.
Nanti bilang itu saya selesai. Setelah satu tempat yang dihati kan, kemudian diingatkan, tapi saya juga sudah selesai bu. Nah, itu. Nanti di sana solusinya untuk yang belum selesai akan lanjutkan minggu depan. Yang lain berarti dia aja biasanya jadi ya tunggu. Ini dilihat. Ya, tapi tadi sama-sama dari benangnya. Ini juga ya. Oke, selesai. Nanti kita yang lain nih berhubung waktu sudah habis, jadi kita mau pulang kembali ke tempatnya. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan kembali ke tempat. Ini dibawa ke sudah. Ya sekarang Lina itu mana bajunya? Bawa ke sini yang sudah selesai. Bawa kemarin Lina. Ya, terima kasih Lina, kembali ke tempat. Nih untuk yang lain, karena berhubung waktunya sudah selesai, jadi kita pulang. Yang belum selesai nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya. Jadi jangan berpikir hati, cuma 2 orang untuk hari ini yang sudah menyelesaikan bajunya. Jelas semuanya? Jelas. Sekarang ketua kelas berdoa, bimbing kawannya. Pulang mendengar doa. Ibu tinggal, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana tadi saya sudah ikut mendampingi ibu berada di kelas untuk observasi ya tadi apa yang ibu rasakan pada saat pembelajaran tadi. Ya Bu, untuk perasaan saya di kegiatan pembelajaran tadi sangat menyenangkan karena berhubung siswanya aktif. Ya. Jumlah siswanya kan tadi 15 orang ya. Nah jadi mereka bisa menyelesaikan. Secara otomatis metode yang saya pakai kayaknya sangat menguntungkan. Nah untuk hasil pun kayaknya sudah masuk standar pendidikan yang sesuai dengan mapel pembuatan kemeja, yaitu di pembuatan kolam. Nah mungkin ada sedikit kendala dari 15 orang, ada 3 orang yang bermasalah. Kalau dilihat orang ya Bu ya, 3 orang kayaknya kalau dilihat dia kurang aktif, mungkin agak pemalu ya. Karena kan kalau dilihat dari 15, 3 orang yang bermasalah, 2 itu aktif Bu. Saya kan cuma sebagai pendukung, yang mana saya melihat siswa tersebut siapa sih aktif dalam kegiatan pembelajaran pembuatan kemeja tadi. Nah jadi saya lihat selama prosesnya kok ada beberapa tadi yang agak pemalu. Karena kan selama proses secara otomatis ada kesalahan-kesalahan. Agar mereka mandiri. Untuk tahap ini mungkin saya lihat dulu itu sambil saya lihat apa sih penyebabnya. Baik, jadi kan tadi tuh ada yang anak yang kurang aktif, mungkin pemalu ya Bu. Nah, yang sudah Ibu lakukan apa terhadap ketiga anak ini tadi? Untuk dia siswa 3 orang tadi, kalau saya teliti dari
awal mereka, kan mereka kelas 10 Bu. Nah di situ saya lihat kan untuk SMK kan jurusannya ada 3, 5 yang mereka itu kan berbeda dengan SMA, Ya. di mana mereka itu kan memilih jurusan. Nah jadi secara otomatis minat jadi salah satu poin utama. Karena kan untuk pembelajaran untuk mapel tersebut kan ada pembagian penilaian, pengetahuan kita ambil penilaian, keterampilan kita ambil, dan minat juga masuk. Nah kalau untuk keterampilan masih belum bisa menilai, karena tadi Ibu. Kemudian sedangkan minat masih saya lihat-lihat. Kalau dilihat dari riwayat mungkin orang tuanya, karena kan termasuk petani, mungkin belum mengarahkan siswa tersebut ke jurusan yang mereka pilih. Oh gitu. Jadi yang Ibu lakukan tadi ada pendampingan ya, mendekati secara khusus, kemudian lebih memperhatikan daripada dengan siswa yang lain seperti itu ya. Kemudian kira-kira rencana tindak lanjutnya apa Bu ke depannya terhadap 3 orang tadi itu yang kurang aktif tadi itu? Rencana tindak lanjut untuk 3 orang. Saya kemungkinan minta izin dengan kepala sekolah untuk memberikan izin untuk berkunjung, biar nanti orang tuanya lebih tahu potensi apa sih jurusan yang mereka pilih untuk saat ini. Karena kan kadang-kadang orang tahu berpikir penjahit itu tuh dikategorikan agak jurusan yang kurang menguntungkan. Padahal kan dari segi jurusan yang lain itu malah lebih menguntungkan, karena setelah lulus mereka pasti bisa lebih mandiri. Nah jadi di situ Bu, mungkin orang tua dulu saya kasih datangi supaya mereka lebih tahu dulu untuk jurusan ini potensinya apa, supaya mereka nanti mengarahkan ke siswa. Jadi intinya Ibu akan memvisit ya, mendatangi rumah untuk bertemu orang tuanya dan untuk lebih memberikan sosialisasi untuk supaya nanti bisa orang tuanya itu memberi dukungan kepada siswa-siswa tersebut supaya dia bisa lebih aktif dalam pembelajaran ke depannya. Oke Bu, jadi ini tadi hasil lembar ini bisa ditandatangani dulu ya Bu ya. Siswa ini Ya. terima kasih Ya, sama-sama. Baik Bu, yang ini yang kita di kelas tadi, kemudian tentang pengembangan diri ya. Jadi kira-kira aktivitas apa yang bisa Ibu kembangkan untuk di kelas itu supaya mungkin pembelajarannya lebih meningkat lagi atau bagaimana, itu apa yang bisa Ibu lakukan untuk pengembangannya? untuk diri saya sendiri. Kalau untuk diri saya sendiri, berhubung saya bukan guru yang linear, nah secara otomatis pengembangan yang saya ambil kalau dilihat dari silsilah kan pendidikan sudah berbeda, kemudian sekolah kita juga jauh dari kota. Sebenarnya saya mau ingin ikut latihan. Cuma kalau dilihat untuk beberapa tahun pelatihan khusus untuk tata busana atau menjahit itu tuh sangat sulit. Apalagi kita di Indonesia kan, di Kalimantan cuma ada beberapa sekolah. Kadang-kadang saat mau dibikin kegiatan MDMP itu sulit berkumpul, berbeda dengan mapel yang lain yang jumlah gurunya banyak. Nah setelah itu kan saya bisa menarik kesimpulan, karena kalau mengikuti pelatihan, nah saya harus ke Jawa. Nah sedangkan durasi waktunya panjang. Kalau saya tinggal pasti berdampak negatif ke siswa. Siswanya nggak ada yang ngajar ya Bu? Iya, kan sekolah di desa Ibu. Gurunya juga tidak ada yang guru menjahit. Terus selain pelatihan itu apa yang mungkin Ibu bisa kembangkan untuk pengembangannya itu? Nah setelah saya lihat di pelatihan saya tidak bisa mengikuti, saya ngambil di pengembangan. Secara otomatis saya ngambil di YouTube Ibu. Kan sekarang YouTube sudah mulai berkembang. Banyak YouTuber itu mengajarkan cara strategi menjahit. Nah salah satunya pas sesuai dengan apa yang saya pelajari. Jadi strateginya di situ saya lihat di beberapa YouTube untuk menambah wawasan saya. Oke Bu. Baik, jadi aktivitas pengembangan yang bisa Ibu lakukan adalah mungkin
latihan ya, kemudian belajar dari YouTube. Nah, sekarang tujuan yang ingin dicapai apa Bu dari pengembangan itu? Kalau tujuannya sesuai dengan mapel, siswa itu bisa ibu menjahit. Karena kan mapelnya menjahit baju kemeja. Nah, kalau siswa itu mampu, berarti secara otomatis saya sudah bisa mencapai standar dari pendidikan yang sudah disesuaikan. Ya, oke. Baik, jadi tujuannya Ibu menginginkan siswa itu bisa menjahit ya. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Kalau ukuran, siswa tersebut kan sudah dikategorikan bisa menjahit jika durasi waktu mereka itu sudah mencapai durasi waktu 4 jam. Karena kan standarnya 4 jam harus selesai menjahit 1 buah baju kemeja. 4 jam ya? Iya. Jadi satu baju itu 4 jam selesai Dari dia bikin pola sampai menjahit, finishing. ya finishing. Luar biasa. Jadi ketika seorang siswa itu mampu menyelesaikan 4 jam, berarti dia sudah dikategorikan berhasil ya, keberhasilan itu. Oke. Baik Bu, untuk pendukungnya bagaimana? Siapa yang mendukung Ibu dalam pengembangan ini? Kalau untuk saat ini pendukungnya sudah alhamdulillah banyak Bu. Melihat dari cerita yang dulu kan sarana masih kurang. Nah, jadi untuk beberapa tahun yang kemarin alhamdulillah kepala sekolah mendukung dengan dapatnya bantuan-bantuan alat. Karena kan dulu masih menggunakan alat manual, sekarang sudah mengikuti standar alat industri. Ya. Jadi sedangkan syarat-syarat untuk kelulusan siswa pun termasuk penunjangnya alat industri. Jadi itu. Selain kepala sekolah, Nah, selain kepala sekolah, saya juga ada termasuk guru tata busana di mana kan di SMK ada praktim. ya. Jadi sekolah itu bekerja sama dengan dunia usaha. Nah, dunia usaha tersebut saya sering berkunjung, bercerita dan melihat dari ilmu beliau dan saya bandingkan dengan ilmu sendiri dan ilmu yang saya dapat di YouTube. Nah, jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa metode apa yang cocok supaya siswa tersebut bisa menyelesaikan baju dalam durasi 4 jam. Oke. Iya. Kemudian kira-kira Ibu ingin pengembangan ini akan dilaksanakan kapan Bu? Mau dikembangkan minggu depan Ibu. Minggu depan. Sudah yakin bisa? Bisa Ibu. Minggu depan ya Bu ya. Iya. Ibu mengajar di sekolah ini berapa tahun sudah Bu? Mengajar di sekolah ini hampir kurang lebih 10 tahun Ibu. Makanya hampir 10 tahun ini tidak ada guru yang PNS-nya. Kalaupun ada dulu mungkin sudah istirahat. Ya, berarti Ibu yang harus mengembangkan diri ya. Iya. Ini silakan ditanda. Yang ini dia juga ya. Iya, dia ikat ya. Oke, ini enggak ditanya. Enggak sih, bukan dia cuma pasca aja yang kita itu. Ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih ya. Jadi jawaban-jawaban Ibu ini luar biasa sekali dan kemudian kita di kelas juga sudah sangat bagus dengan metode discovery learning ya. Semoga nanti Ibu segera bisa merealisasikan aktivitas pengembangan diri ke depannya. Mungkin seperti si akademik kita sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.